Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Teli Mariani Tefnai dari kelas 5B D4 dengan NIM 22231427724. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul bab akuntansi aset tetap. Selamat menyaksikan. Yang pertama, definisi dan klasifikasi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau regenerative natural resource. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam yang serupa yang tidak dapat diperbarui. Aset tetap diklasifikasikan sesuai dengan jenis belanja modal dengan rincian sebagai berikut. 1. Ada tanah, 2. Peralatan dan mesin, 3. Gedung dan bangunan, 4. Jalan irigasi dan jaringan, 5. Aset tetap lainnya, 6. Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Yang berikutnya ada pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah. Nah, untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, berwujud. Yang kedua, masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Dan yang kelima, diperoleh atau dibangun untuk digunakan. Nah, setelah itu teman-teman, pengakuan aset tetap juga ada yang berdasarkan perolehannya. Nah, yang berdasarkan perolehannya itu sebagai berikut. 1. Dari hibah, 2. Dari sitaan atau rampasan, 3. Kepemilikan tanah, 4. Tanah di luar negeri, 5. Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Nah, teman-teman, dalam akuntansi pemerintahan, untuk diakui sebagai aset tetap di neraca, selain harus memenuhi kriteria aset tetap juga harus memenuhi nilai minimum kapitalisasi atas satuan aset tetap tersebut. Nah teman-teman, nilai minimum kapitalisasi yang berlaku di pemerintahan pusat itu ada dua, yaitu PMK 120-PMK.06-2007 dan juga PMK 181-PMK.06-2016. Nah, untuk uraiannya dan perbedaannya pada PMK 120-PMK.06-2007 dan juga PMK 181-PMK.06-2016, teman-teman bisa lihat pada slide yang sudah saya tampilkan di dalam slide ini. Nah, teman-teman, berikut ini adalah uraian dari nilai minimum kapitalisasi yang berlaku di pemerintahan pusat. Selanjutnya, pengukuran aset tetap. Perolehan aset tetap dapat melalui yang pertama, pengadaan atau pembelian, dengan cara pembelian secara tunggal atau gabungan atau kontrak. Konstruksi dengan pihak ketiga atau swakelola. Ada 3, yaitu swakelola, hibah atau donasi, dan pertukaran aset. Pengukuran aset tetap berdasarkan cara perolehannya itu ada beberapa, sebagai berikut. 1. Biaya perolehan. 2. Nilai wajar. Biaya perolehan terdiri dari harga beli atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung sampai aset tersebut siap dipakai. Yang berikutnya itu pengeluaran setelah perolehan awal. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah setelah aset tetap tersebut dimiliki atau ada dikenal dengan pengeluaran setelah perolehan awal. Pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan atau rehabilitasi atau renovasi. Apakah memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja? Yang pertama ada capital expenditure, dikapitalisasi atau ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Yang kedua ada revenue expenditure. Jika tidak memenuhi kriteria di atas, maka dikategorikan sebagai revenue expenditure dan dicatat sebagai beban. Nah, yang berikutnya ada pertukaran aset tetap. 1. Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh.
yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan. Yang kedua, suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atau carrying amount atas aset yang dilepas. Yang berikutnya penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dilakukan agar nilai aset tetap disajikan secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat pada aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Nah, setelah itu ada metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang diperkenankan bagi pemerintah pusat adalah metode penyusutan garis lurus. Metode ini dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa manfaat aset terkait, dengan atau tanpa memperhitungkan nilai sisa atau residu. Penghentian dan pelepasan aset tetap. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nah, setelah itu, aset tetap yang hilang. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Aset tetap yang hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Nah, setelah itu ada penilaian kembali atau revaluasi. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat dibukukan dalam akun ekuitas. Nah, setelah itu ada aset donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Setelah itu ada penyajian dan pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan juga mutasi aset tetap lainnya. Yang ketiga, informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang keempat, informasi terkait pertukaran aset tetap jika ada meliputi pihak yang melakukan pertukaran aset tetap, jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya, jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya, jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap. Hal lain yang juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap,
Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Nah, yang berikutnya itu ada penambahan aset tetap. Yang pertama itu ada jurnal komitmen belanja. Yang kedua, jurnal diterimanya aset tetap yang belum terverifikasi. Yang ketiga, jurnal diterimanya resum tagihan belanja. Dan yang keempat, jurnal atas verifikasi kondisi aset tetap. Nah, untuk penambahan aset tetap ini, teman-teman bisa melihat jurnal-jurnal yang telah saya sebutkan ini di dalam slide yang sudah saya tampilkan. Nah, itu adalah penambahan aset tetap. Dan di situ ada memiliki 4 jurnal. Jadi teman-teman bisa melihatnya.